Media sosial kembali digemparkan dengan sebuah video yang memperlihatkan sosok diduga seorang waria sedang memberikan ceramah dalam suasana religius, layaknya seorang ustazah. Sosok tersebut diketahui bernama Nyai Syunia Ruhama Habiballah, yang dikenal sebagai pendiri sebuah paguyuban waria di Kendal, Jawa Tengah. Dalam video tersebut, Nyai Syunia tampil dalam balutan pakaian religius dan berbicara dengan penuh keyakinan di hadapan para hadirin. Video ini dengan cepat menjadi viral dan mengundang perhatian warganet dari berbagai kalangan. Beberapa netizen bahkan mempopulerkan istilah "waria jadi ustazah" sebagai respon terhadap video tersebut. Pun unek-unekke berlebihan tetep dosa niku. Carane pripun? Damelke wedang diwaoske Asmaul Husna, ya Rahmanu ya Rahimu, muter. Yang muter jangan badannya jenengan. Niki sendoke mawon. Engko dikira sampean njaluk dansa mangke. Ya Rahmanu ya Rahimu, ya Rahmanu ya Rahimu 7 kali puter ke kiri lagi. Ya Rahmanu ya Rahimu 7 kali. Ijek jengkel didoni, Bu. Video viral yang memperlihatkan seorang diduga waria berceramah layaknya ustazah terus menuai reaksi dari berbagai kalangan. Salah satu tokoh agama yang memberikan tanggapannya adalah Ustadz Dery Sulaiman, seorang dai dan musisi religi yang kerap menyuarakan pandangannya terhadap isu-isu sosial dan keagamaan. Dalam pernyataannya, Ustadz Dery menilai bahwa fenomena ini merupakan sebuah teguran dari Allah kepada umat manusia, khususnya kaum Adam dan Hawa, yang seringkali abai terhadap kewajiban berdakwah maupun mendengarkan dakwah. Inilah sebuah teguran dari Allah sebetulnya juga kepada yang betul-betul laki-laki atau betul-betul perempuan tidak mau berdakwah. Maka Allah hantarkan orang-orang yang punya kelainan. Karena Islam itu tegas loh, kalau orang laki-laki yang menyerupai perempuan dilaknat. Laknat Allah, jelas laknat Allah. Tetapi ada memang orang yang dari lahirnya itu sudah membawa genetik perempuan, dia tidak buat-buat. Nah, ada orang yang bahkan berkelamin ganda, sebagai akhirnya memutuskan jadi perempuan, itu tidak dilaknat ya. Nah, tapi kalau seandainya dia itu laki-laki normal, awalnya kemudian dia memutuskan untuk mengganti kelamin menjadi transgender, menjadi wanita waria atau lesbian, itu dilaknat dalam Islam ya, itu jelasnya. Itu kaum Nabi Nuh dulu dilaknat, dihancurkan gara-gara yang laki-laki menyerupai perempuan, yang perempuan menyerupai laki-laki. Bisa kalau laki-laki dipanggil ustaz, kalau perempuan dipanggil ustazah. Ya disukan, ya sangka baik aja, mudah-mudahan dia ustaz betul-betul, dia ustazah betul-betul perempuan. Jadi dalam Islam ini jelas ya, masalah dakwah itu kita tidak boleh melihat siapa yang bicara, tapi dengarkan apa yang dia sampaikan. Selama yang disampaikan yang bersangkutan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan Sunnah Rasulullah SAW, itu kita harus dengarkan. Jangan lihat siapa yang bicara. Urusan dia itu seorang waria, dia seorang laki-laki, seorang perempuan, ya kita doa sama Allah saja. Ya kita perbaiki, kita doakan, ya kalau dia sakit kita sembuhkan gitu. Dirangkul, jangan dipukul ya. Nah, larangan tidak ada untuk berdakwah, siapapun boleh berdakwah. Yang dilarang itu bukannya, yang dilarang itu jadi bancinya. Menjadi perempuan itu yang dilarang. Jadi kita harus pisahkan itu ya. Jangan lihat siapa yang bicara, ini pepatahnya orang-orang tua kita, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Meskipun Ustadz Dery Sulaiman mengajak umat untuk introspeksi dan meningkatkan peran mereka dalam berdakwah, ia tetap dengan tegas menyatakan bahwa fenomena tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Menurutnya, Islam memiliki batasan dan aturan yang jelas terkait peran dan identitas seseorang, khususnya dalam kaitannya dengan gender dan adab dalam berdakwah. Kalau disampaikan itu betul, kau dengar. Siapa menyampaikan dilihat, tapi ke perilaku dia salah, jangan kau tiru, jangan dibenarkan itu.
Kalau ada bencong ngasih tahu ya kamu sholat lah kamu bang. Paham nggak? Tapi apa yang dilakukan untuk diri dia itu dilaknat Allah. Ya, tapi kalau kau ikut undang juga, mengundang pembicaraan itu sama terlibat bersama berarti satu kelompok. Nah, jadi kita tidak ada toleransi dalam urusan itu. Tegas Islam. Allah tuh menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Nggak ada homo, lesbian, LGBT menyimpang tuh. Itu Islam sangat tegas tentang urusan dia. Dia laki-laki, perempuan, dia waria. Nah, itu kalau laki perempuan jelas tuh nggak ada masalah. Tapi kalau waria dia punya masalah dengan dirinya, dengan Allah. Dia mengingkari takdirnya Allah. Ya kita sebagai sahabat, orang kalian yang kenal dia, nasihati. Kalau sudah dinasihati dia nggak mau, serahkan kepada Allah. Maka kalau yang bersangkutan itu mendengarkan postingan ini, ya kita sebagai saudara muslim mendoakan semoga kamu kembali kepada fitrahnya. Kalau memang ya awalnya sebagai laki-laki, ya jadilah ustaz, jadilah penceramah yang betul. Kalau seandainya perempuan, ya kasih tahu, klarifikasi, ya jelaskan biar tidak muncul fitnah di masyarakat, biar tidak muncul dugaan-dugaan. Ini kan masih dugaan kan. Iya. Jangan sampai kita membuat sebuah berita yang akhirnya merusak nama baik seseorang, mencemarkan nama baik seseorang. Nah, jadi kalian sebagai media harus pastikan dulu dia betul-betul laki-laki, dia betul perempuan, atau dia waria. Nah, dijelaskan dulu, jangan sampai belum jelas terus sudah ditanyakan, diviralkan. Nah, dugaan-dugaan semacam ini kalau perlu dihindari. Dipastikan dulu kalau betul, dilaporkan ke Majelis Ulama Indonesia, karena dia sudah buat majelis, apalagi katanya dia punya pesantren dan sebagainya, perlu diluruskan.